warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para kiai, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, para jamaah al-khidmah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu majelis yang begitu mulia, satu majelis yang insya Allah di tempat ini dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan inda dzikri shalihin tanzilu rahmah, ketika disebut nama orang-orang yang soleh, maka disitulah diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita menyebut nama banyak daripada orang soleh. Kita menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani, kita menyebut nama Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, kita menyebut nama Kiai Asrari dan lain-lainnya. Bahkan kita menyebut nama guru-guru daripada para ulama, guru-guru daripada kiai, yaitu nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah di tempat ini kita yakin diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak keluar dari tempat ini insya Allah melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Majelis seperti ini kita tidak ada lain untuk mengenang bagaimana akhlak guru-guru kita. Kita duduk di tempat ini tidak ada lain untuk mencontoh bagaimana cara berjalan guru kita, bagaimana cara duduk di majelis guru kita, bagaimana cara makan guru kita dan lain-lainnya. Jadi kita majelis dia duduk di tempat ini bukan saja kita duduk kemudian dapat makan kemudian pulang. Oke. Tapi kita duduk di sini tidak ada lain untuk mencontoh, ittiba, mencontoh dan meniru perilaku guru-guru kita. Dikatakan oleh seorang penyair, fatashabbahu in lam takun mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Tirulah seperti mereka walaupun kita tidak bisa seperti mereka. Kula lagi dengan gak mungkin bisa meniru, menyamai derajatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita tidak mungkin menyamai, menandingi Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi. Paling tidak kita fatashabbahu, kita meniru, mencontoh mereka. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka kalau kita mencontoh orang-orang yang soleh, kita mencontoh akhlak perilaku orang yang diridhoi oleh Allah, mencontoh perilaku guru-guru kita, kita falahu, kita akan bahagia, kita akan selamat dan kita akan beruntung di dunia dan akhirat. Maka dari itu ada 4, tidak perlu banyak-banyak.
ada 4 sifat yang insya Allah harus untuk kita tiru agar derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 4 sifat ini insya Allah ada di dalam guru-guru kita. 4 sifat ini insya Allah ada di dalam sifat Syekh Abdul Qadir Jailani, ada di dalam sifat Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, ada di dalam sifat Kiai Asrari dan lain-lainnya para ulama. Maka apabila kalau kita sudah mempunyai 4 sifat ini, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Junaid, beliau mengatakan, arba'un tarful abad ila ali darajah wa in qalla ilmuhu wa amaluh. Ada 4 golongan orang yang derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedudukannya nanti di surga akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ilmunya sedikit, walaupun amalannya sedikit. Amalan kula lan jenengan Masya Allah dibanding orang zaman dulu tidak ada apa-apanya. Nggih. Nek wong biyen niku Masya Allah maca zikir, maca la ilaha illallah 12.000 kali. Membaca kalimat takbir 12.000 kali, tasbih 12.000 kali setiap malam. Al-Imam Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam melakukan sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Kula jenengan napa? Kadang-kadang sholat isya ketinggalan. Nggih. Kadang-kadang subuhne di jamaah takdim ambil zuhur. Subuh jam 09.00. Nek wong biyen napa Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam 1000 rakaat. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau menghatamkan Al-Quran 4 kali di pagi hari, 4 kali di malam hari. Jadi isu menghatamkan P4, bengi P4. Jadi setiap hari piro? 8 hataman. Setiap hari menghatamkan Al-Quran 8 hataman. Lah kula lan jenengan kadang-kadang setahun sekali ini kula tak hatam. Nggih, lek Ramadan to. Kadang-kadang Ramadan udah hatam. Napa malih saniki Masya Allah Qur'ane dadi pajangan nggih Bu. Nang di Qur'ane jenengan. Qur'ane dadi pajangan di dhuwur lemari. Lek wis Ramadan baru napa di GP Al-Qur'ane. Diresiki dhisik. Kenapa? Setahun tidak tahu dibuka. Lek wong biyen Masya Allah 8 kali hataman, 10 kali hataman tiap hari. Nah niki kadang-kadang napa menghatamkan Al-Qur'an di dalam sholat 2 rakaat sholat ba'diyah dengan menghatamkan Al-Qur'an. Nah, makanya napa amalan kula lan jenengan dibanding amalan wong biyen ndak ono apa-apa nih. Napa malih ilmune kula lan jenengan iki pas-pasan. Nggih, pas-pasan ilmune kula lan jenengan. Maka napa aja kuwatir. Jarine Imam Junaid napa wonten papat apabila kalau ada pada diri kita akan diangkat derajat kita walaupun ilmu kita sedikit, walaupun amalan kita sedikit. Nyontoh guru-gurunya. Untuk guru kula lan jenengan. Yang pertama, Al-Halim, mempunyai sifat sabar. Sabar ojo ngamuan. Mempunyai sifat sabar. Kita dibangunin subuh untuk sholat subuh ya sabar. Ayo lakonon. Longgo ini mulai maghrib sampai saniki. Napa wiritan, zikiran, maca manakib, niki napa sabar.
maka napa diangkat derajat jenengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki sabar niki contoh napa Yai Asrori ono apa kesabarane. Kadang-kadang mulai isu sampai napa bengi yo ngedapi napa muridé. Nggih, didepi terus muridé napa supaya muridé niki belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berzikir kepada Allah tiap hari. Nah, niki Yai Asrori. Yai napa Yai Utsman Masya Allah meniru si Abdul Qadir Jailani dan meniru baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lek Kanjeng Nabi niku Masya Allah, lek kula berangkat ke Surabaya nang ngene nang Balong Panggang dijemput mobil. Nggih. Ana AC ini mobil. Manungsa tutuk kene disambut, ana panganane, ana ngombene. Engko napa mulai yo diantarno. Enak Bu. Nek Kanjeng Nabi ndak. Rasulullah pada waktu itu ketika di kota Mekah beliau disiksa oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Akhirnya napa Kanjeng Nabi berangkat ke kota Taif. Ke kota Taif untuk meminta pertolongan orang-orang kota Taif. Berangkat koyok nopo jarake ya koyok Surabaya nang Balong Panggang ini lumayan. Ah niku ndak katik mobil karena ndak ono mobil zaman biyen. Nopo melaku sikil niku Kanjeng Nabi. Jalan kaki itu Rasulullah dari Mekah ke kota Taif berjalan sampai di kota Taif berharap mendapat pertolongan bantuan dari orang kota Taif, tapi nopo wong kota Taif naudzubillah min dzalik nopo sing tua-tua sing gede-gede nyiapno watu. Batu ini disiapkan oleh mereka. Mari ngono nopo pas Kanjeng Nabi lewat dibalangi watu ambek sing balangi sapa? Are cilik-cilik. Penghinaan buat Rasulullah dibalangi watu niku Kanjeng Nabi. Yang dikejar, yang dilempari adalah mulutnya baginda Rasulullah dan kakinya baginda Rasulullah. Iku sasarannya nopo pelemparan di dalam ketika Rasulullah datang ke kota Taif. Kenapa? Supaya Rasulullah tidak bisa bicara, tidak bisa menyebarkan agama Islam dan Kanjeng Nabi tidak iso ngaku. Dibagi dua, wonten sing di kiri, wonten sing di kanan. Ketika Rasulullah lewat, Rasulullah menutupi wajahnya sebelah kanan, dilempari dari sebelah kiri. Ketika Rasulullah menutup sebelah kiri, dilempari sebelah kanan. Niku akhirnya nopo sekujur tubuh Kanjeng Nabi niku nopo mengeluarkan darah, berdarah-darah niku Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya diselamatkan oleh satu orang Nasrani dan juga sahabat. Kemudian nopo Kanjeng Nabi duduk. Ketika itu malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril itu tidak tahu ngamuk yo. Ketika ini ku ngamuk kan, nopo malaikat Jibril dengan membawa malaikat penjaga kota Taif. Nopo? Ya Rasulullah, niki aku gowo malaikat penjaga kota Taif. Ya nopo lek gunung niki tak angkat ambek aku tak wali. Kek nopo? Wong kota Taif niku hancur kabeh. Musnah semua. Ya nopo wae Kanjeng Nabi. Aku niki ndak tega ndelok jenengan niki disiksa mbek wong kota Taif. Napa jawabannya Kanjeng Nabi? Ojo. Fa innahu la ya'lamun, karena mereka itu belum mengetahui saya. Mereka tidak mengenal saya. Nah niki, coba jenengan. Tukaran ya. Nggih, sak Balong Panggang metu kabeh. Ini Kanjeng Nabi sabar. Maka napa? Dengan kesabaran baginda Rasulullah diangkat tinggi-tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki sing napa ditiru ambek guru-guru ning kula lan jenengan, sabar, melakukan ibadah sabar, meninggalkan kemaksiatan sabar.
Nah, ini maka apa? Akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian yang kedua, wattawadhu, mempunyai sifat rendah hati. Rendah hati. Tiruan ilmune napa? Tiruan ilmune padi. Nggih, ilmune napa? Padi. Ini kan lagi petani. Padi niku yang apa? Padi niku semakin banyak isinya, semakin apa? Merunduk. Ono padi sing dangak. Ono padi niku merunduk. Menunjukkan apa? Menunjukkan sifat tawadhu. Semakin banyak ilmunya, semakin dia merunduk rendah hati. Iku ilmune padi. Ojo niru ilmune asap. Napa malih asape rokok. Asape rokok niku kira-kira mendukur napa menungso. Ono sing kira-kira menungso. Pasti napa asape rokok nang ndukur iki. Menunjukkan sombong niki lho. Pandanglah aku. Padahal jenengan apa isep tadi hero tambah penyakit nggih. Ini tiru ilmunya padi. Semakin berilmu, semakin apa? Semakin kita mempunyai akhlak, mempunyai apa? Pegangan, maka kita semakin merunduk. Ini tiru Kanjeng Nabi. Ini sing dimiliki oleh guru-guru kula lan jenengan. Yai Asrori yang apa carane mlakune tawadhu, rendah hati beliau. Kula niki suwe nyaksina Yai Asrori. Nang ndi ambe Yai Asrori. Yai Asrori niku napa cedhek ambek abahe kula. Habib Najib niku cedhek. Biasane lek napa lek kabeh ngundang. Lek kabeh ngundang abah kula niku napa Yai Asrori dhewe sing teko. Yai dhewe sing teko nang omah, baru lo telepon abah kula. Beb, di mana? Oh, saya di rumah Yai. Nopo? Ayo Beb, saat ini acara. Oke, saya tak siap-siap. Jangan nanti Yai. Lo kula wis nang ngarepe omah. Jadi wis nang ngarepe omah baru telepon abah kula. Tadi wis nang ngarepe omah, ngenteni. Ah niku Yai. Sifat tawadhunya Yai masyaallah. Niki ditiru ambil nopo? Niru nang abai. Yai Uthman bagaimana sifat tawadhunya. Yai Uthman niru napa akhlaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani niru nang gurune sampai nang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan julukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim itu dikai gelar napa Khalilullah, kekasih Allah. Malaikat Jibril nyamar keping roh, ya napa sifat tawadhu, ya napa bagaimana napa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ditakoni, man anta, siapa kamu? Nabi Ibrahim menjawab dengan gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana Khalilullah, aku yang berbicara langsung, aku yang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nyebut gelar sing dikai ambek Gusti Allah. Ketika itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa alaihissalam dengan pertanyaan yang sama, man anta, siapa kamu? Nabi Musa juga menjawab dengan gelar yang diberikan oleh Allah. Ana kalimullah, aku yang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Isa menanyakan, man anta, siapa kamu? Nabi Isa juga menjawab dengan gelar yang diberikan oleh Allah. Ana ruhullah, aku rohnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dengan pertanyaan yang sama, man anta, siapa kamu? Napa jawaban Kanjeng Nabi? Beliau tidak menjawab ana Rasulullah, beliau tidak menjawab ana Habibullah, tapi Kanjeng Nabi ini menjawab napa? Anal yatim, aku niki mek wong yatim. Saya ini cuma anak yatim, kata baginda Rasulullah. Berkat tawaduknya baginda Rasulullah, kerendahan hatinya baginda Rasulullah, farafa darajatu ala sayyidil anbiya, diangkat derajat diambil Allah Subhanahu wa taala di atas para nabi-nabi. Beliau baginda Rasulullah ketika diberikan kesempurnaan kemuliaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan oleh Imam Busiri di dalam kitab Burdanya, kazara fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wa dahri fi himami. Wajah beliau halus seperti bunga, mulia seperti bulan purnama, rendah hati seperti lautan, dan bersemangat tinggi seperti zaman. Lam ya'ti basharan ala mithli khalqih fi mahasini nadarihi wa sam'ihi wa nutqihi. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi baginda Rasulullah, baik di dalam kebaikan pandangan matanya, di dalam kebaikan pendengarannya, dan di dalam kebaikan tutur katanya. Fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithlihi. Tidak ada seorang pun yang sederajat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberikan sesuatu yang luar biasa, beliau baginda Rasulullah tidak sombong. Beliau baginda Rasulullah tidak congkak. Beliau semakin tawadhu, semakin rendah hati. Niki sing dengan contohan Kanjeng Nabi. Ojo niru Fir'aun. Kenal Fir'aun Bu? Halo? Kenal Fir'aun? Kenal Fir'aun apa? Kenalan nanti. Fir'aun mempunyai apa diberi kelebihan oleh Allah niku selama 40 tahun tidak pernah loro. Itu Fir'aun diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah menjadi seorang raja. Akhirnya apa? Sombong niku Fir'aun. Berbuat semena-mena kepada rakyatnya, membunuh rakyatnya, menyakiti rakyatnya, bahkan mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu sing maha tinggi. Dari Fir'aun. Akhirnya apa? Karena kesombongannya direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun juga sama. Qarun dulu adalah termasuk umatnya Nabi Musa yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Qarun itu miskin. Nah, ini akhirnya apa? Nekani Nabi Musa, wahai Musa, tolong doakan aku wahai Musa. Kamu kan kalimullah, berbicara langsung kepada Allah. Tolong mintakan kepada Tuhanmu wahai Musa. Napa? Dadina aku niki wong sugih. Nek aku sugih aja kuwatir take kabeh jenengan. Nah niki jarene Qarun. Wis akhirnya ditungakno Nabi Musa. Ditungakno langsung berbicara langsung sama Allah, memintakan Qarun. Akhirnya napa? Gak suwe Qarun iki dadi wong sugih. Ketika jadi orang kaya, bahkan kekayaannya niku gawe istana di padang pasir yang gersang. Niku Qarun gawe istana di tengah-tengah padang pasir, istana dari emas, kabeh emas kabeh. Akhirnya apa? Nabi Musa waktu itu membutuhkan uang, suruh meminta, ayo jalukan zakate napa Qarun. Oh jaluk zakat. Akhirnya apa? Ketika diminta oleh suruhannya Nabi Musa, kok enak kon? Aku ini ngolehno duit nawon, ngolehno kekayaan ini, uti ala ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaan ini karena kepintaranku, karena kecerdasanku. Lali biene jaluk ambil Nabi Musa. Ini sombong di Qarun. Sa napa congkak. Akhirnya apa? Akhirnya
Qarun dan pasukannya dan istananya dan uang-uangnya semua dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah padang pasir. Makanya biasanya napa lek jenengan nemu duwe di tengah padang pasir jenenge napa harta karun nggih. Maksudnya hartane Qarun. Nah niki. Maka napa? Kalau kita sombong maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadda'a rafa'ullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa rendah hati diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa sombong ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo contoh niki guru-gurune kula njenengan. Bagaimana akhlaknya ketika di majelis dia selalu merundung ya Asrori, masya Allah. Aku seiling gitu. Selalu merundung. Biar aku seikili tapi nopo tetap nopo. Walaupun aku seikili biar nemu ya Asrori itu tangan kuning tapi diambil ya. Oh joyai tawa. Aku ini seikili. Ani tetap tangan kuning tapi diambil ya. Tawaduknya ya Asrori. Ini contohan. Kita hadir majelis ini bukan sekadar kita hadir majelis untuk mengenang bagaimana akhlaknya guru-guru kita. Dan kemudian yang ketiga, wa husnul khuluq, mempunyai akhlak yang baik. Orang yang punya akhlak yang baik nanti di surga Allah melebihi orang yang ahli sholat, melebihi derajatnya dari orang yang ahli puasa. Ini akhlak sing apik. Mas yo ilmune akeh tapi lek ndak duwe akhlak yo percuma. Nggih. Ndak duwe ilmu tapi akhlake apik niki luwe apik. Nah niki contohan maneh napa? Yai bagaimana akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi niku setiap hari 5 waktu pergi ke masjid. Sholat berjamaah ke masjid. Ketika berjamaah ke masjid, wonten wong siji wong Yahudi. Siji wong Yahudi niku dibayar. Tugasnya napa? Gawe ngidoni Kanjeng Nabi. Tugasnya napa? Gawe ngidoni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berangkat nang masjid diidoni. Boleh teko masjid diidoni. Meniki tugas dibayar ambil wong Yahudi sing liyane. Tapi napa? Ketika Rasulullah diludahi, Kanjeng Nabi diam, menunjukkan akhlak yang baik. Coba lek kula lanjenengan diidoni. Ya napa? Tukaran ya, carok. Ini dikejar ana wong malih wong Yahudi niku. Dikejar. Kanjeng Nabi menunjukkan akhlak yang baik. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Ketika sebulan, Kanjeng Nabi berangkat ke masjid. Apa? Ndak ana sing ngidoni. Kanjeng Nabi heran, lho di wong sing ngidoni aku. Mulai teko masjid ndak ana sing ngidoni maneh. Penasaran niku Kanjeng Nabi. Akhirnya takon ambil sahabat, wae sahabat, endi wong Yahudi sing biasa ngidoni aku. Oh ya Rasulullah, orang Yahudi itu lagi sakit di rumahnya ya Rasulullah. Tidak bisa bangun dari tempat tidurnya ya Rasulullah. Oh, loro ta? Iya loro Kanjeng Nabi. Ayo disambangi. Lho iki akhlake Kanjeng Nabi. Napa sing biasa ngidoni Kanjeng Nabi pas loro disambangi ambek Kanjeng Nabi. Ditekani, ambil sahabat kabeh nekani omane dicoplok, dibuka ambil putrine. Sinten? Niki sinten kaum Muhammad. Karena sing napa wong Yahudi biasanya nyebute mek jeneng tok Muhammad. Lek kula lanjenengan ya aja nyeluk jenenge. Paling ndak Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Rasulullah niku. Niki wong Yahudi, sinten tok Muhammad. Menurut pemikiran wong Yahudi niki, waduh, Kanjeng Nabi napa Muhammad iki ape balas dendam.
Nanti apa balas dendam, mulai aku dari iso tangi teko tempat tidur bakal dibales. Wis paling nopo apa di Tony aku wis siap wis. Nah niki akhirnya wis kan lebu pasrah. Ketika Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, dilihat Yahudi ini lagi berbaring, kemudian didoakan oleh Rasulullah. Ditungakno ambek Kanjeng Nabi, ditungakno sembuh, ditungakno niki apa terbebas dari musibah dan lain-lainnya. Niku nangis niku napa? Wong Yahudi niku nangis. Ketika itu langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Langsung mlebu Islam. Gara-gara napa? Akhlake Kanjeng Nabi. Ketika masuk Islam tidak berapa lama kemudian moro-moro napa? Dicabut nyawa nih ambil para malaikat. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Gara-gara napa? Akhlake Kanjeng Nabi. Jadi berkat akhlak yang baik, insyaallah napa? Kita akan menarik orang untuk kebaikan. Ini sing dicontoh nang ambek guru-gurune kula lanjut. Dan yang terakhir wasyukur. Kita harus pandai-pandai bersyukur. Dono Yai Asrori selalu menjelaskan kepada kita. Dengan sing biasa ngaji mungkin apa sing tua-tua masya Allah sepuh-sepuh niki sing biasa lo Bapak Yai Asrori selalu memperingatkan apa, selalu memberikan wejangan apa, ayo harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena napa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya kalau kita bersyukur kepada Allah, insyaallah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalau kita mengkufuri rahmat Allah, maka napa inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adab Allah itu sangat pedih. Sing dicontoh Nabi Yahya SAW. Maka mudah-mudahan dengan majelis yang mulia ini, insya Allah kita bisa mencontoh guru-guru kita. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang sabar untuk berzikir kepada Allah, sabar untuk beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita juga diberi akhlak yang baik, akhlak yang mulia seperti akhlaknya para guru-guru kita. Mudah-mudahan kita juga mempunyai sifat tawadhu, sifat rendah hati yang insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan umat manusia yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan dengan keempat sifat ini derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat baginda Rasulullah yang disabdakan oleh beliau baginda Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama-sama orang yang kau cintai. Kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kita cinta kepada Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, kita cinta kepada Kiai Asrori, dan kepada ulama-ulama yang lain. Insya Allah kita masuk surga bersama mereka, masuk surga bersama di belakang barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wa binal husna bi hurmatihim, wa aminna fi tariqati wa mu'afati minal fitani, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,